Kami lanjutkan breaking news Kompas TV. Visual yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, saudara. Ini lokasinya di pekarangan rumah dari rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Di sana kita lihat ada pemeran pengganti dari korban Brigadir Yosua. Kemudian di lokasi lain masih di pekarangan rumah juga kita lihat tersangka lain juga telah dihadirkan. Ada Kuat Maruf di sana. Tengah dipersiapkan untuk memeragakan adegan terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat ini, saudara. Kemudian ada tersangka Ricky Rizal yang menghampiri korban Brigadir Yosua Huta Barat di pekarangan. Kita belum tahu memang apa yang menjadi adegan yang diperagakan. Di layar kaca Anda ini korban yaitu Brigadir Yosua Huta Barat bertemu dengan tersangka Bribka Ricky Rizal dengan adegan nomor 61C. Kita juga masih bergabung dengan Bang Jamin Ginting, pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Bang Jamin. Ya, Bung Nasir. Bang Jamin, ini kalau di layar ini ada adegan 61C. Berarti C yang dimaksud di sini adalah beda keterangan, begitu ya? Seperti yang tadi kita diskusikan. Ya, itu bisa saja keterangan dari, ini kan ada kasusnya ada beberapa tersangka ya. Tersangkanya ada 5 kan. Tapi kalau yang adegan ini bisa saja untuk keterangan tersangkanya si A, si B, si C atau si D kan. Kita kan nggak tahu nih. Ini nggak tahu kan persis ya. C ini merujuk kepada tersangka yang mana kita tidak tahu persis ya. Ya, jadi ini jadi satu, kalau saya lihat jadi satu rekonstruksi terhadap beberapa tersangka ini begitu. Jadi bisa jadi keterangan yang ini poin C, keterangan yang D untuk tersangka A, B, C, dan D. Jadi itu versinya mereka lah, penyidiknya sendiri untuk menentukan ini untuk keterangannya buat siapa, ini buat siapa. Nah itu diatur demikian. Dan berarti kalau kita lihat di layar kaca Anda, saudara, ini juga menunjukkan bahwa memang saat tiba di rumah dinas ini, Brigadir Yosua Huta Barat masih dinyatakan hidup berarti ya, karena ada pemeran pengganti Yosua Huta Barat di sana. Gitu ya, Bang Jamin? Ya, jadi kalau orangnya masih pemeran penggantinya masih hidup, berarti dia konteksnya dalam konteks ini masih hidup ya, sampai nanti dia benar-benar ada menjadi mayat ya, tergeletak begitu ya. Kalau dia sudah tergeletak di dalam rumah, sudah dilakukan penembakan, lalu nanti proses pengangkutan itu sendiri tidak dilakukan oleh pelaku ya. Contohnya bagaimana dia mengangkat mayat itu kemana-kemana, pasti dia nggak dilakukan sampai ke sana begitu. Jadi apa yang sudah dinyatakan dalam BAP itu yang menjadi acuan bagi penyidik untuk memerintahkan adegan itu begitu, adegan-adegan yang akan mereka mainkan pada saat ini begitu. Jadi dari satu titik ke titik lain mengenai waktu jam nanti akan dicatat di situ jam berapa karena kan bisa jadi keterangannya berbeda gitu, dari satu titik ke titik lain sebenarnya pendek, kok dia bisa kasih keterangan waktunya lama gitu, padahal jaraknya kan sebenarnya pendek begitu contohnya. Nah jadi itu bisa menjadi dasar pertimbangan dari penyidiknya. Termasuk dasar pertimbangan seberapa jauh para tersangka ini berperan dalam kasus pembunuhan ini ya? Iya, bagaimana peran itu dilakukan dalam setiap pelaku itu, apa perannya, si A perannya apa, B, C, D itu perannya apa, dan alat yang digunakan. Yang paling nanti cukup menarik yaitu pada saat melakukan eksekusi, itu ya justru sangat menarik karena dalam keterangan eksekusi itu penembakan ada penembakan dari depan gitu, apakah ada penembakan dari jarak dekat, dari belakang begitu. Posisi dia waktu ditembak seperti apa. Nah itu kan menjadi suatu dasar akhir dari suatu eksekusi terakhir sekali itu yang sangat menentukan kan. Baik, ini juga termaksud akan menjadi dasar pertimbangan dari hakim di saat persidangan untuk menentukan pidana dari para tersangka ini? Ya,
Nah, itu jadi dasar nanti dia pemberatnya gitu ya, dalam konteks dia yang sebagai aktor intelektual, apalagi dilakukan secara keji dan sadis, Mhm. ya itu kan menjadi bahan pertimbangan begitu nantinya untuk menguatkan jaksa untuk menyatakan bahwasanya ini pembunuhannya dilakukan dengan cara sadis, contohnya dengan cara kejam gitu, tidak terencana, secara dilakukan sudah sangat terencana dan Mhm mhm. dipersiapkan sebelumnya. Nah, ini menjadi dasar pemberat terhadap pelakunya nantinya. Karena memang kalau kita lihat keterangan yang disampaikan bahwa Irjen Verdi Sambo sendiri telah mengaku bahwa ia yang merencanakan pembunuhan terhadap eee, anak buahnya Brigadir Yosua Huta Barat. Kemudian juga ada keterangan yang sudah pernah disampaikan juga oleh Barade Eliezer yang menyatakan bahwa ia yang disuruh untuk melakukan eksekusi. Tapi belum ada keterangan lain yang menunjukkan seperti apa akhirnya mereka merekayasa sehingga Brigadir Yosua Huta Barat ini tidak menaruh kecurigaan. Nah, ini yang nantinya akan dijelaskan di rekonstruksi ini ya? Iya, jadi Mhm, konteksnya itu kalau dia pembunuhan berencana baik. 340, berarti sudah ada persiapan-persiapan. Nah, Mhm mhm mhm. rekonstruksi ini nanti akan menggambarkan bagaimana bentuk persiapan-persiapan itu dilakukan, mulai dari perjalanan dari Magelang ya, sampai ke rumah pribadi, sampai ke rumah dinas. Nah, itu kan semuanya direkonstruksikan secara bersamaan pada hari ini. Mhm Jadi kelihatan nanti itu mhm. hubungan antara Baik.